Perkenalkan, nama saya Niwayani Merayanti dengan NIM 20103162. Pada tugas 2 manajemen proyek sistem informasi kali ini, dan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran project scope management dan langkah atau alur dari project time management. Berikut adalah penjelasannya. Materi pertama yaitu tentang gambaran dari project scope management. Berikut ini adalah gambar yang telah saya buat mengenai project scope management, di mana ada resource, ada time, dan ada yang namanya quality. Nah, hubungan antara time, waktu, resource, sumber daya, dan quality atau kualitas dalam pengelolaan lingkup proyek atau project scope management adalah sangat penting. Ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan ketiganya. Penjelasan pertama yaitu mengenai time atau waktu. Bisa dilihat pada gambar paling atas ada time atau waktu yang merupakan faktor kunci dalam pengelolaan suatu proyek. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek harus dipertimbangkan dengan cermat. Perencanaannya waktu yang baik akan membantu dalam mengatur dan mengendalikan jalannya suatu proyek dari awal hingga selesai. Jika waktu terlalu singkat, dapat mempengaruhi kualitas proyek karena akan ada tekanan untuk menyelesaikan tugas tersebut menjadi lebih cepat. Sementara itu, jika waktu yang diberikan terlalu lama, sumber daya yang digunakan mungkin tidak efisien dan biaya proyek bisa meningkat sewaktu-waktu. Oleh karena itu, manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan kualitas hasil dari akhir suatu proyek itu sendiri. Penjelasan kedua yaitu mengenai resource atau sumber daya. Pada pojok kiri gambar bisa terlihat ada sumber daya atau resource dalam pengelolaan lingkup proyek, yaitu mencakup tenaga kerja atau sumber daya manusianya, peralatan, bahan, dan segala hal yang juga dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ketersediaan dan alokasi yang efektif dari sumber daya ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hasil dari akhir suatu proyek itu sendiri. Jika sumber daya yang diperlukan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau jika mereka tidak dapat digunakan secara efisien, hal ini dapat menghambat kemajuan proyek dan mengurangi kualitas hasil akhir proyek. Oleh karena itu, manajemen sumber daya yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan proyek dan pengalokasian sumber daya dengan baik dan bijaksana untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Penjelasan ketiga yaitu mengenai quality atau kualitas. Pada gambar di pojok kanan bawah project scope management ada namanya quality atau kualitas yang merupakan tujuan utama dalam pengelolaan lingkup proyek. Kualitas mencakup sejauh mana proyek memenuhi persyaratan dan harapan yang ditetapkan di awal. Kualitas yang baik berarti proyek tersebut berhasil memenuhi tujuan dan kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan kualitas tidak akan dapat dicapai tanpa memperhatikan waktu atau time dan sumber daya atau resource. Jika proyek dipercepat untuk memenuhi tenggat waktu, ada risiko mengorbankan kualitas. Demikian pula, jika sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau digunakan dengan cara yang tidak efisien, kualitas proyek akan bisa berpengaruh. Oleh karena itu, manajemen kualitas harus memperhatikan keseimbangan antara waktu atau time dan sumber daya atau resource yang tersedia untuk mencapai hasil akhir yang memenuhi kualitas yang diharapkan. Nah, berikut itu adalah penjelasan mengenai project scope management, di mana dalam pengelolaan lingkup proyek, waktu atau time, sumber daya atau resource, dan quality atau kualitas sangat terkait dan harus dikelola secara efektif di antara ketiganya. Keputusan yang bijaksana dalam mengatur dan mengendalikan waktu dan sumber daya akan berdampak baik pada kualitas atau juga proyek yang diinginkan. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai project time management. Sebelum saya menjelaskan proses atau alur dari project time management, maka saya akan menjelaskan definisi dari project time management itu sendiri. Project time management atau manajemen waktu proyek adalah suatu proses yang diperlukan untuk memanajemen proyek sampai dengan selesai.
secara baik dari sisi manajemen waktu. Atau dalam artian, proyek akan selesai dengan manajemen waktu yang telah diatur dengan baik atau benar sebelumnya. Nah, proses atau alur utama dalam project time management itu ada 8 proses. Yang pertama yaitu adalah activity definition atau definisi dari activity, yaitu mendefinisikan serta melakukan perincian terhadap divisi apa saja yang terlibat dalam proyek dari awal sampai selesai. Proses yang kedua yaitu activity sequencing atau pengurusan aktivitas, di mana jadwal yang sudah dibentuk dengan sedemikian rupa akan digunakan dalam mengerjakan suatu proyek. Proses yang ketiga yaitu activity duration estimation atau perkiraan durasi aktivitas atau pengerjaan, yaitu semua proyek yang dijalankan harus memiliki batasan, yang berarti setiap proses yang dijalankan harus memiliki durasi waktu atau jangka waktu. Proses yang keempat yaitu schedule development atau pengembangan jadwal. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses utama yang terjadi pada project time management, di mana dalam tahapan ini semua yang dikerjakan dan diselesaikan akan dievaluasi untuk melihat kesalahan dalam pengeluaran biaya. Proses yang kelima yaitu schedule control atau jadwal pengontrolan. Pada tahap ini untuk melakukan pengontrolan pada setiap jadwal yang telah terlaksana serta penggantian jadwal lama dengan jadwal yang baru. Proses yang keenam yaitu activity waste definition atau pendefinisian aktivitas berat. Pada tahap ini berkaitan dengan pengevaluasian hal-hal yang lebih spesifik secara keseluruhan dari suatu proyek itu sendiri. Proses yang ketujuh yaitu progress kurva development atau perkembangan kurva kemajuan. Pada suatu proyek, perkembangan yang terjadi merupakan hal yang harus selalu dipantau oleh setiap tim. Proses yang ke-8 atau proses yang terakhir yaitu progress monitoring, di mana setelah melewati tahap perkembangan kurva kemajuan, kemudian kemajuan tersebut nantinya akan dipantau secara bertahap dari minggu ke minggu oleh tim. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan atau gambaran mengenai project scope management dan proses atau alur utama dari project time management. Sekian dari presentasi saya atas video ini. Terima kasih.